Waalaikumsalam. Anak-anak, Siap, Ibu. hari ini Alhamdulillah. hari ini ada yang masuk. Ya, Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Nah, Ibu ada pertanyaan nih Kak, jika kalian menjadi seorang pemimpin, apa yang harus kalian miliki? Hati yang bertanggung jawab, apa lagi? Tanggung jawab. Ya. Nah, sikap-sikap yang kalian sebutkan tadi ternyata juga dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin ya, yang akan kita pelajari hari ini. Next. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? 4. Sebelum Ibu mulai penjelasan, Ibu ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Nanti kalian bisa melingkar ya, kalau berhadapan grupnya biar diskusinya gampang. Ini kelompok 1. Masing-masing kelompok nantinya akan membahas satu tokoh. Silakan nanti awal tulisnya. Di kelompok 1 membahas tentang Khalifah Abu Bakar dan juga kelompok kedua membahas tentang terus kelompok ketiga membahas tentang Khalifah Ali. Lihat diskusinya nanti tentang apa saja prestasi yang dimiliki oleh Khalifah tersebut, terus juga nilai keteladaannya seperti apa, pengalamannya juga seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham nggak anak-anak? Sekarang kita mulai penjelasan ya. Khalifah yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar ini itu kan dikenal dengan pribadinya yang tegas, tanggung jawab, dan juga memiliki kepedulian yang besar tentang terhadap persatuan umat. Walaupun pada saat itu kan Khalifah Abu Bakar itu menjabat setelah Nabi wafat ya. Nah, saat itu muncul para pembangkang, mereka yang tidak mau membayar zakat, dan juga munculnya Nabi palsu. Nah, kelompok yang membangkang itu namanya Hijaz dan juga Hijaz. Nah, itu prestasi yang dimiliki oleh Abu Bakar. Juga yang kedua, prestasi Khalifah ini juga melakukan kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Terus yang nantinya akan disempurnakan di Khalifah. Kemudian selain kedua prestasi tadi juga ada perluasan wilayah hingga ke Kaisaran Persia dan juga Bizantium. Lanjut. Nah, Khalifah yang kedua itu ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memiliki sifat yang adil, bertanggung jawab, dan juga mengutamakan kepentingan masyarakat. Beliau juga sering terjun langsung kepada masyarakat supaya mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Prestasinya ada 4. Yang pertama itu perluasan wilayah dakwah Islam sampai ke Persia, Mesir, dan juga sebagian wilayah Romawi. Kemudian yang kedua, mengatur administrasi dan juga keuangan pemerintahan dengan mengatur Baitul Mal dan juga menetapkan kalender hijriah. Kalender hijriah ini ada di periodenya Umar bin Khattab, dan juga membentuk 6 dewan pemilihan khalifah. Lanjut Mbak. Khalifah yang ketiga itu adalah Utsman bin Affan. Di sini prestasinya itu ada penyempurnaan dari kondisi
dikasih mushaf Al-Quran yang tadi di periode siapa? Yang pertama, yang sekarang dinamai dengan mushaf Utsmani itu ya. Kemudian juga merenovasi Masjid Nabawi supaya bisa menampung lebih banyak jamaah. Kemudian ada pembentukan angkatan laut Islam supaya umat Islam lebih kuat lagi militernya. Juga prestasi yang keempat, perluasan wilayah dakwah Islam. Nah, sifat-sifat yang dimiliki oleh Utsman bin Affan itu adalah dermawan, peduli terhadap umat, juga mampu berpikir jauh demi kemajuan umat. Kemudian khalifah yang terakhir itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kan sangat dekat dengan Kanjeng Nabi dan juga khalifah yang sangat berilmu. Dia selalu mengedepankan keadilan dan juga musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, prestasi-prestasi yang dimiliki itu adalah mengganti pejabat yang kurang cakap karena pada saat itu kan kondisi politik pada masa itu lagi kacau ya. Nah, kemudian yang kedua dengan membenahi keuangan negara dan dengan membangun Baitulmal. Selanjutnya memajukan ilmu nahwu dan juga pembangunan wasatufah. Nilai-nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari beliau itu adalah kalau pemimpin itu harus mampu mengambil keputusan dengan bijaksana dan juga harus memiliki keberanian untuk memperbaiki keadaan. Nah, sekarang waktunya kalian diskusi dari apa yang ibu paparkan, kalian kerjakan LKPD yang tadi. Ibu beri waktu 1 menit ya. Nanti salah satu dari kalian ya Bu, siap. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, kelompok 2 ya. Dua. Kelompok 2 maju terlebih dahulu. Iya. Utsman bin Affan, tokohnya, prestasinya yang pertama ada modifikasi mushaf, yang kedua renovasi Masjid Nabawi, yang ketiga pelunasan wilayah dakwah. Wilayah teladannya ada tiga, dermawan, peduli terhadap umat, berpikir jauh ke depan. Harapannya yaitu infak di masjid. Prestasinya yaitu
membenahi keuangan dan mendirikan e-commerce, terus juga menerapkan ilmu laku dan mendirikan wakaf. Terus teladanannya, pemimpin harus memiliki keberanian dan juga kebijaksanaan. Terus penerapannya bijaksana dalam mengikuti musyawarah dan berjuang dalam kepentingan daerah sama terus berani dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Berikan selamat untuk pembelajaran. Tampaknya pembangkang dari Umar, prestasinya Pulau Bangkang ada menumpas kelompok pembangkang, kodifikasi laporan, perluasan wilayah. Kalau Umar prestasinya ada perluasan dakwah Islam, membentuk lembaga peradilan dan Baitul Mal, menetapkan kalender Hijriah dan Dewan Pemilihan Khalifah. Adapun dari keadaan dari Bangka sendiri itu tegas bahwa persesuaian terhadap kesatuan umat. Sedangkan Umar itu ambil tanggung jawab berani mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, maka itu kalau kita sebagai pemimpin itu harus tegas dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi sebelumnya kita ada quiz nih tebak tokoh tapi dikenal sebagai khalifah yang sangat adil dan sering turun langsung melihat rakyat. Siapakah khalifah? Coba betul. Nah, dari pelajaran kita yang tadi kita lakukan, apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari tokoh yang kalian diskusikan? Tadi bertanggung jawab, Bijaksana. Dermawan. Ya. Berarti kalian sebagai seorang pelajar kita juga harus memiliki sifat-sifat tersebut supaya kita juga memiliki prestasi-prestasi yang seperti dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin ya. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Kalian semua berfeodos itu artinya apa? Menunjukkan. Dan juga terima kasih cukup sekian yang ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you.